Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentu kita mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kita banyak mengingat nikmat Allah, nikmat yang tidak mungkin bisa kita rekap, tidak bisa kita hitung, karena apapun bentuk nikmat yang kita rasakan semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sekalian, kalau setiap nikmat itu menuntut kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, sedangkan kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah Ta'ala, maka tidak mungkin pula kita bisa mensyukuri per nikmat Allah Ta'ala. Ngitung aja nggak bisa, apalagi mensyukuri. Sehingga yang Nabi ajarkan kepada kita adalah kesadaran kita bahwa kita ini hamba yang berlimpah ruah nikmat Allah. Walaupun kita tidak bisa menghitung berapa nikmat Allah itu, tapi yang jelas kita punya pengakuan bahwa nikmat Allah tanpa batas yang Allah curahkan kepada kita. Sedangkan kitanya bersama dengan kebaikan-kebaikan Allah yang turun setiap saat, berapa banyak yang justru kita naikkan kepada Allah, kelalaian, kemaksiatan, menggunakan nikmat Allah bukan untuk yang semestinya, bahkan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, di antara yang Nabi ajarkan kepada kita agar senantiasa kita menjadikan wiridan pagi dan wiridan petang adalah sayyidul istighfar, yang di sana ada kalimat abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidambi. Ya Allah, aku mengakui tentang seluruh nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku, dan juga aku mengakui Allah tentang segala dosa-dosaku. Dan itu yang seharusnya terus melekat dalam diri kita dalam sepanjang waktu sekalian, sehingga kita berusaha untuk senantiasa menyempurnakan kekurangan kita dan memperbesar rasa malu kita kepada Allah, karena berapa banyak nikmat Allah yang terlupakan, yang terlewatkan, yang terlalaikan. Bahkan berapa banyak nikmat yang justru kita pakai untuk itu melupakan Allah dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini, Bapak sekalian, mari kita sedikit mengambil faedah dengan merenungkan sebuah doa yang Nabi pernah tuntunkan kepada kita. Di antara doa panjang yang Nabi ajarkan, di antara penggalan doa itu ada kalimat Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah aku dengan hiasan iman. Hiasilah hatiku dengan hiasan, yakni iman. Bapak sekalian, iman adalah hiasan yang hakiki, hiasan yang betul-betul super indah dan super mahal. Dunia memang juga hiasan,
Dan Allah mensifatkan dunia di mata manusia dengan ungkapan zuyyina linnasi hubbus syahawati. Ada 3 kalimat di situ. Zuyyina dijadikan indah dalam pandangan mata manusia. Kemudian ada ungkapan hub, ada kecintaan kepada ini perkara dunia. Bahkan kecintaannya itu kata Allah hubban jamman, kecintaan yang sangat mendalam banget. Walil khairi lasyadid, manusia itu dengan al khair yaitu dunia, maksudnya harta dan dunia secara umum, lasyadid sangat betul-betul itu lengket banget. Bapak sekalian, ditambah lagi dengan ungkapan syahwat, zuyina linasi hubbu syahwat, dan manusia itu sangat banget bersyahwat terhadap perkara-perkara dunia. Minanisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mataul hayatid dunya, itulah pernak-pernik kehidupan dunia. Bapak sekalian, dan ini yang memang paling banyak dikejar oleh manusia, karena dalam bayangan manusia secara umum rata-rata yang akan menjadi orang yang paling bahagia, paling indah, paling menikmati adalah orang yang mereka paling hebat dunianya. Paling hebat dunianya. Sampai-sampai ada orang yang mereka saking terlalunya dengan perkara dunia berubah menjadi abdud dunia, budak-budak dunia, budak-budak dunia. Sehingga kalau sudah panggilan dunia itu segala-galanya, dia akan seperti dia dipanggil Allah, sami'na wa ata'na. Sehingga sebagian orang yang mereka maftun dengan perkara dunia siap mengorbankan apapun demi dunia, termasuk bahkan walaupun harus mengorbankan agamanya demi dunia. Sehingga Nabi ingatkan ada fenomena di antara fitnah-fitnah yang melanda manusia, yabi'u dinahu bi aradi minat dunya, ada orang yang mereka menjual agamanya dalam rangka untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Kemudian Bapak sekalian, kita ingin fokus bahwa iman itu juga hiasan, dan ini yang diminta oleh Nabi. Dan ini semuanya merupakan hiasan hakiki. Dan ini yang menjadi kurikulum pendidikan dan dakwah yang Nabi kelola dengan itu tentunya arahan bimbingan dari Allah Ta'ala. 13 tahun dari perjalanan dakwah Nabi, berarti separuh lebih dari perjalanan dakwah beliau selama 23 tahun. 13 tahun selama di Makkah itu kurikulum pendidikannya semuanya rata-rata adalah berkaitan dengan pendasaran yang semuanya berkaitan dengan pelajaran-pelajaran akidah, tauhid, keimanan, yang semuanya berkaitan dengan apa yang harus tertanam di dalam hatinya manusia. Sehingga kedudukan akidah, iman, tauhid itu seperti pondasi bagi sebuah bangunan,
dan seperti akar bagi sebuah pohon yang semua yang tumbuh di atas ini, akar itu, batang percabangannya, semuanya sangat itu tergantung kepada kondisi akar. Demikian pula semua yang kelihatan megah di atas pondasi, semuanya bergantung dengan ini kondisi pondasi. Kalau sebuah bangunan itu kemudian pondasinya nyun ngapunten ambruk, amblek, maka semua bangunan mau tingkat 100 atau tingkat berapa, ini akan menjadi runtuh dan nggak mungkin lagi bisa dipakai. Demikian pula kalau sebuah pohon itu nyun ngapunten akarnya bosok, maka semua di atas akar ini menjadi nggak ada ceritanya lagi, pasti akan menjadi tumbang atau menjadi pohon yang kering mati. Bapak sekalian, maka di sini rahasia mengapa Nabi ketika menginginkan generasi emas yang pertama kali digarap oleh Nabi adalah bagaimana mengolah hatinya, bagaimana menanamkan hatinya dengan keyakinan baik yang berkaitan keyakinan kepada Allah, sumber keyakinan kepada yaumul qiyamah, jannah wan nar, dan semua peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan ba'dal mamat, karena ini akan menjadi pondasi orang di dalam yaitu beramal. Bapak sekalian, apa sih yang akan muncul pada diri orang yang ketika iman itu telah menjadi hiasan bagi hatinya? Ketika iman itu telah ngeresep di dalam hatinya. Bapak sekalian, tidak setiap orang yang mereka mengaku mukmin itu imannya sudah ngeresep dalam hati mereka. Bahkan ada orang yang mereka mengaku mukmin hanya sekedar akon-akon, sekedar hanya pengakuan. Lamis yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Tampilannya semuanya palsu. Dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau lihat penampilannya itu ngidapi-dapi, penampilannya itu Masya Allah sangat menakjubkan, sehingga Allah katakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka itu tampil, Anda lihat jasadnya itu akan menakjubkan, kalau mereka bicara pasti Anda akan dengarkan, karena memang omongannya penuh dengan penekanan-penekanan, bahkan penuh dengan sumpah-sumpah. Tapi Allah yang tahu luar dalamnya mengatakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Dan ada orang yang mereka mengaku mukmin, tetapi nyun ngapunten imannya belum ngeresep sampai ke dalam hati. Sehingga kalau kita contohkan atau kita tamsilkan, iman itu nyun ngapunten kayak tahu bacem. Person, tahu bacem tahu Pak ya? Tahu bacem. Ada tahu bacem itu yang kadang-kadang dari luarnya itu kelihatan klomoh. Tahu klomoh? Tahu nggak klomoh? Apa Pak? Klomoh itu cemokot banget. Cemokot tahu? Kemauan untuk nyokot itu ngiler banget, karena bumbunya klomoh ketok melong-melong, Masya Allah, wah cemokot banget. Ternyata setelah dicokot itu anyep.
Anyep, apa anyep? Hambar. Gini orang rasane kaya njaba kaya wah melong-melong klomoh cemokot banget, begitu dicokot ternyata anyep. Enggak jatem, enggak marem. Tapi ada yang memang kalau sudah ngeresep bumbunya itu dinikmati jatem banget. Dinikmati jatem banget. Marem betul. Pas kalian, iman kayak gitu. Apa kata Allah ketika datang seorang Nabi, ya Rasulullah, qalatil a'rabu amanna. Ya Rasulullah SAW, kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kata Allah, ya Rasulullah SAW, sampaikan kepada orang itu, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum ngeresep di dalam hati kalian. Setiap orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia adalah zahirnya muslim dan wajib kita memperlakukan sebagai seorang muslim. Tapi tidak setiap orang yang sudah mengucapkan kalimat ini dia kemudian sudah menjadi mukmin dalam pengertian mukmin yaitu tingkat berikutnya. Ada, kalau orang sudah berislam itu pasti ada modal dasar iman walaupun sedikit, itu dasarnya. Tapi maksudnya ini iman dalam pengertian tingkatan dalam beragama. Tingkatan paling dasar Islam, tingkatan di atasnya iman, yang paling tingginya ihsan. Bapak sekalian, iman ini atau ihsan ini adalah kesempurnaan iman yang paling sempurna. Iman yang paling tingkatannya paling sempurna adalah ini ihsan. Dan iman itu kalau sudah ngeresep dalam hatinya manusia, Bapak sekalian, dampaknya seperti yang Allah sebutkan tentang karakter mukmin. Iman itu diantaranya akan memberikan ladzatul iman, halawatul iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu rasa manisnya iman? Rasa manisnya menjadi mukmin yang mengimani Allah dan rasa manisnya menjalankan perintah-perintah Allah atau dalam mentaati Allah Ta'ala. Iman itu kalau sudah menjadi hiasan dalam hati seorang akan membuat dia betul-betul semangat dalam beramal, kemudian bersegera dalam beramal, bahkan berlomba-lomba dalam beramal. Dan dia kalau kehilangan berkaitan dengan sambutan seruan iman, itu akan ada rasa gelo yang sangat, yaitu sedih yang sangat mendalam. Dan kalau dia kemudian sempat melakukan amalan yang bertentangan dengan iman alias maksiat, dia akan merasakan pedihnya hati itu, lukanya hati itu seperti lukanya kulit atau jasad yang membuat sangat perih. Itu karakter iman. Itu karakter iman. Bapak sekalian, kita lihat sedikit contoh di antara para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Orang-orang yang mereka betul-betul telah dikatakan Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang yang telah betul-betul menunjukkan hakikat keimanan mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka orang betul-betul telah jujur menunjukkan keimanan mereka. Bagaimana tampilan mereka berkaitan dengan amal-amal yang berkaitan dengan tuntutan iman. Sekalian,
Mari kita lihat sekilas bagaimana para sahabat menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat menghidupkan apa yang menjadi yaitu seruan-seruan Allah taala. Ibnu Mas'ud, beliau Ubay bin Ka'ab, beliau menceritakan ada salah seorang sahabat yang kalau bicara jarak rumahnya dari rumah ke Masjid Nabawi itu paling jauh. Tapi sahabat ini tidak pernah absen dari salat jamaah bersama Rasulullah SAW. Dan dia kalau ke masjid jalan kaki. Bapak Ibu tahu suasana Madinah secara umum atau Saudi secara umum itu kalau panasnya itu sampai sundul berapa derajat? 50-an derajat. Wah ya betul-betul semrowong sama kicat-kicat. Bapak Ibu saya kalau umroh hotel ke masjid aja yang masih banyak itu teduh-teduhan, ngerasakan bagaimana panasnya jalan dari hotel ke Masjid Nabawi pas waktu panas-panasnya. Lah ini paling jauh dari Masjid Nabawi. Sampai teman-temannya nyarankan, "Mbok kamu beli kendaraan yang bisa ngeringankan perjalanan kepergian ke masjid dan kepulangan dari masjid." Katanya, apa kata dia? "Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid." Oh, tidak membuat saya bergembira walaupun rumahku itu ada di samping masjid. Baratnya buka pintu itu langsung masuk pelataran masjid. Itu enggak membuat aku gembira. Mas kalian, apa sih rahasianya orang kok begitu militan banget mendatangi masjid dalam kondisi yang walaupun sampai pada panas yang panas terik? Apa yang dia inginkan, apa yang tersimpan di dalam hatinya? Uritu ayuktabali mamsyaya. Aku sangat ingin sekali seandainya langkah-langkah kakiku dari rumah ke masjid dan kepulangku dari masjid ke rumah itu dicatat oleh Allah Ta'ala. Terus kalian, orang seperti ini karena dia yakin satu saat nanti akan ada rekapan amal dan itu yang paling bermanfaat dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Hari-hari saat nanti manusia diterimakan amal oleh Allah Ta'ala, diterimakan catatan amal oleh Allah Ta'ala, maka di antara mereka ada yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Ketika adapun orang yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan mendatangi kawan-kawannya berbangga, "Wahai kawanku, ini amal-amalku, silahkan baca, silahkan lihat, ini dakwaku, ini salatku, ini zakatku, ini hajiku, ini sedekahku dan seterusnya." Yang penting mas kalian, kenapa sih kok dulu mereka bersemangat banget untuk melakukan itu semuanya? Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Aku sangat yakin bahwa ini akan ada nanti hari rekapan amal. Semua amal akan direkap oleh Allah Ta'ala, sehingga keyakinan itu yang membuat mereka itu memiliki semangat beramal walaupun dia secara duniawi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian, bapak sekalian, mereka ketika iman sudah ngeresep di hati itu, betul-betul akan membuat mereka itu sangat murah, melepas harta dan jiwa mereka untuk Allah Ta'ala.
sangat murah. Mereka lepas dengan sangat murah. Allah Subhanahu wa taala yang katakan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, sesungguhnya Allah akan membeli jiwa dan hartanya orang mukmin itu dengan surga. Dan surga itu kata Nabi, ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu sangat mahal, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Allah akan tawarkan kepada mukminin surga. Ketika dia menjual kepada Allah, Allah akan beli yaitu jiwa dan harta mereka atau amal mereka dengan jannah. Sekalian, harga jannah Allah ingatkan itu tidak bisa dibeli atau ditukar dalam bentuk amal sesempurna apapun. La yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Sampai para sahabat menegaskan, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk anda ya Rasulullah? Wala ana, termasuk saya, illa ayataghammadan ya Allah bi rahmatin wa fadlin, kecuali kalau Allah mencurahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Maksudnya, sekalian, seandainya panjenengan punya amal yang kualitas dan kuantitasnya itu kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rekapan amal itu tidak bisa dipakai untuk membeli jannah. Dengan gambaran, seandainya rekapan amal itu nilainya umpamanya katakanlah maksimal itu 10 triliun umpamanya, harga surganya 100 triliun. Nggak ada orang bisa membeli harga segitu, amalnya paling maksimal hanya bisa ternilai dengan 10 triliun. Dengan apa mendapatkan jannah? Birahmatin wa fadlin, dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Sehingga ungkapan ini bukan artinya kita tidak penting untuk beramal, bahkan sangat penting. Karena surga tidak akan bisa dimasuki kecuali orang yang mereka punya amalan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh syarat untuk dia mendapatkan jannah. Yang pengen jannah mau nggak mau harus beramal. Dan tingkatan jannah itu ditentukan dengan kadar amalan seseorang. Adhalahallahul jannata ala makana minal amali. Allah akan masukkan orang ke surga sesuai dengan kadar amalnya. Bapak sekalian, di balik itu pula, di samping itu pula, dengan hadis ini, jangan pernah ada orang yang mereka mengandalkan atau dibuat ujub dengan amalnya. Toh amal Anda sungguhnya tidak bisa mengantarkan Anda ke jannah, tidak akan bisa untuk membeli jannah. Tidak ada seorang yang masuk surga semata-mata dengan harga amalnya. Kita dituntun Nabi untuk senantiasa berharap dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala, dengan terus semangat dia beramal. Itu amal-amal yang akan menjadikan dia dimasukkan Allah ke dalam jannah. Bapak sekalian, maka orang mukmin tahu bahwa tawaran Allah untuk berdagang dengan Allah, yang Allah akan beli akan beli jualan mukmin itu dengan jannah, itu tawaran yang super mahal. Tawaran yang super mahal. Dan ini tidak akan disambut kecuali orang yang mereka memiliki himmah yang aliyah. Himmah yang aliyah. Cita-cita yang tinggi, selera yang tinggi. Kata Ibnu Qayyim, roh manusia itu kacawalah seperti benda yang berputar, imma tajulu haulal arsh wa imma tajulu haulal hush. Ada yang berputar di sekitar arsh, artinya seleranya tinggi-tinggi banget. Seleranya tinggi-tinggi banget. Jannatul Firdaus, keridhaan Allah Ta'ala,
sehingga dia siap untuk mengorbankan apapun demi mendapatkan itu sesuatu yang sangat tinggi. Tapi ada orang yang mereka berputarnya itu haulal khush. Apa itu haulal khush? Yang ngapunten, di sekitar apa kira-kira bleng, jumbleng, tahu nggak Pak jumbleng? Di sekitar jumbleng, WC, di sekitar jumbleng. Keinginannya, seleranya kotor-kotor dan rendahan. Setinggi apapun, kalau selera itu hanya mentok dalam perkara dunia, itu tetap rendah. Karena dunia, dikatakan dunia itu maknanya rendah, hina. Sehingga semua tamsil Nabi tentang dunia adalah ini rendah, hina. Tentu kalau ada pembandingnya adalah kehidupan kampung akhirat. Kalau nggak ada pembandingnya, dunia kayak luar biasa. Tapi ketika ada pembandingnya, maka akan itu terlihat bagaimana posisi dunia dibandingkan akhirat. Makanya Nabi ketika membuat tamsil tentang dunia, apa aja tamsilnya, kawan? Tamsilnya seperti apa aja? Satu, kayak tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Laukan nanti dunia tak tulu indallahi janaha bawdah masyaqal kafara syarbatan ma' maqala. Yang kedua, kayak bangkai kambing. Nabi pernah ketemu, jalan-jalan ketemu bangkai kambing, cempe, cacat telinganya, dan di situ ada para sahabat. Nabi ingin berikan pelajaran, dicengkiwing sama Nabi, ditunjukkan kepada para sahabat, mana yang mau untuk mengambil kambing ini dengan 1 dirham. Nggak ada, Kanjeng Nabi nggak ada. Untuk apa juga ngambil kambing yang sudah jadi bangkai. Karena Nabi, siapa yang mau ngambil gratis, nggak usah pakai beli-beli. Kata mereka, ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban li'anau asak. Kanjeng Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami itu merasa aib memilikinya karena cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, apalagi kambing ini sudah jadi mayit. Apa kata Nabi? Demi Allah, la dunya ahwanu min hadza alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina dibandingkan dengan kambing cempe ini bagi kalian. Sehingga ketika Umar pernah cari-cari Nabi, kemudian didapatkan Nabi itu bangun tidur dalam keadaan tubuhnya ngeplek. Ngertos ngeplek? Ya, ngecap, tiker. Maka Umar sampai nangis. Ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar, Raja Persia dan Raja Romawi, mereka kafir, mereka durhaka, mereka hidup dalam kemewahan, kenyamanan dunia mereka. Wa anta Rasulullah, panjenengan itu utusan Allah ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Umar, amma tarda anna lahumud dunya walanal akhirah. Ya Umar, apakah Anda tidak ridha kalau untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Tampilan muslimin di dunia memang boleh dalam keadaan sederhana. Tapi mereka menyimpan istana kebanggaan dengan akidah tauhid dan dengan keislamannya, dan memandang dunia itu nggak ada harganya. Mental ini yang menakutkan, yaitu musuh-musuh Islam. Bayangkan Pak, orang-orang Arab yang tidak pernah dilirik oleh dunia untuk menjajah Arab. Adhan ya Pak? Adhan dulu, silakan Bang. Nanti kita lanjut sebentar aja.
Belum. Oh, tempat lain sudah ada, sini belum. Ya nanti dikit lagi. Bayangkan Pak, dunia tidak pernah ada yang selera menjajah Arab. Kenapa kira-kira? Persia, Romawi, adik kuasa saat itu enggak pernah ngelirik dunia Arab untuk dijajah. Kenapa? Ya males. Jarak tempuhnya ribuan kilo. Kayak sampai tempatnya nggak dapat apa-apa. Rauno apa-apa nih saat itu. Penyelingan kalau di Jogja ya banyak. Diriwangi ngewentit ngos-ngosan sampai Gunung Kidul, munggah-munggah sampai Gunung Kidul, kayak itu gaplek. Tahu nggak gaplek Pak? Gaplek singkong kering itu, wah nyucuk. Ini nek jajah Indonesia ya nyucuk banget. Buaya yang dikeruk-keruk. Makanya Belanda awet sampai 350 tahun. Monggo ngaten duwin. Bapak sekalian, para sahabat Nabi dulu waktu belum masuk Islam, yang mereka masih Aus, Khosrot, mereka bukan tentara-tentara hebat dan tidak pernah dilatih kemiliteran. Tapi di tangan Rasulullah SAW, jiwa mereka telah diolah oleh Nabi sampai menjadi kekuatan raksasa yang sangat menakutkan. Persia dan Romawi, kekuatan yang bisa kemudian menggulung Persia dan Romawi oleh para sahabat Nabi. Mental mereka telah dicetak oleh Nabi. Fin nahar kal asad wa fil lail kar ruhban.
Para sahabat kalau malam kayak pendeta, kalau siang kayak singa. Mentalnya mental seperti itu. Mereka orang yang jiwanya jiwa yang itu menyimpan kebanggaan dengan Islam. Pandangan mereka himmah yang aliyah ke kampung akhirat. Dan memandang dunia itu sangat rendah. Bagaimana musuh nggak ketakutan dengan kaum muslimin? Mentalnya seperti yang dikatakan Khalid ketika membawa pasukan menuju musuhnya. Apa kata Khalid? Jitu bi qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Aku datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Panjenengan gelut sama orang yang golek mati. Gimana? Gelut sama orang yang golek mati. Gila enggak? Nek mati si sing digoleki, nek urip ya betul-betul mulia dia. Lah mukmin seperti itu. Dan enggak gigrek. Tahu gigrek enggak, Pak? Dan enggak dan mentalnya melihat dunianya orang kafir. Mereka kelasnya kelas binatang-binatang. Rib'i, seorang prajurit muslimin, dipanggil oleh Panglima Rustum. Kemahnya super megah, mewah. Pengawalnya gagah-gagah. Rib'i datang dengan kendaraan sederhana layaknya seorang badui. Pakaian yang sederhana, tapi mentalnya mental seorang yang sangat menyimpan kebanggaan, kemuliaan istana Islam. Dia datang dengan masuk dengan itu kudanya dijojoh-jojohkan di atas karpet, nggak peduli. Kemudian tali kendaraannya ditalikan di kursi singgasaranya mereka, nggak peduli. Sampai pada pertanyaan, apa yang Anda bawa? Kata Rib'i, nahnu qaumun ibta'athanallahu liyakhrujan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhikit dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami suatu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari perbudakan hamba dengan hamba, manusia memperbudak manusia, atau bahkan manusia memperbudakkan diri dengan kelas-kelas hewan, menuju kepada perbudakan hamba kepada Rabbnya para hamba, yaitu Allah Ta'ala. Bagaimana para kaum muslimin berbangga dengan tauhid, berbangga dengan tauhid, sehingga mereka betul-betul merasakan mewahnya, megahnya, hebatnya tauhid. Kami satu kaum yang dikeluarkan Allah untuk mengeluarkan dari kejahatan agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Mereka bisa membedakan bagaimana dulu dia di zaman jahiliyah dan hakikat kehidupan jahiliyah. Yang tokoh-tokohnya justru mereka adalah para perusak manusia. Mereka justru para penipu manusia. Jadi kiai, kalau memang dia rusak, akan menjadi manusia paling rusak di kolong langit. Tapi kalau dia betul-betul dia seperti dalam ajarannya yang lurus, dia akan menjadi sebaik-baik manusia di kolong langit. Semua agama yang menyimpang, semua tokoh-tokohnya adalah menjadi para penjahat yang mengantarkan manusia tertipu. Bapak sekalian, kami satu kaum yang Allah keluarkan untuk mengeluarkan manusia, Allah utus untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Manusia yang tidak punya pandangan tentang kampung akhirat, mereka akan dibuat sempit dengan pandangan dunia. Dan Islam memberikan ajaran untuk memiliki pandangan yang luas tentang ini dunia dan akhirat mereka.
sehingga akan menjadi orang yang paling bisa berlapang dada di dunia itu dengan Islam yang mereka miliki. Bapak sekalian, ini mental yang ada di tengah-tengah muslimin. Mereka memiliki kebanggaan yang sangat luar biasa kepada agama mereka. Dan mereka, bagaimana Islam tidak menjadi kekuatan raksasa yang sangat luar biasa. Orang-orang yang mereka iman telah meresap di hati mereka itu betul-betul menjadi orang-orang yang terbaik kepada Allah, terbaik kepada para hamba Allah Ta'ala. Urusan ini, kalau urusan dengan Allah akan dia lepas murah semua harta dan jiwa mereka. Lihat, saat Nabi membangkitkan semangat mereka untuk berjihad, untuk mereka li'ilali kalimatillah bi amwalihim wa anfusihim, datang Abu Bakar dengan seluruh harta yang dimilikinya saat itu. Wahai Abu Bakar, apa yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasulah. Ya Rasulullah, yang aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Alias hari itu seluruh hartanya diserahkan kepada Nabi. Kata Nabi, tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku melebihi hartanya Abu Bakar. Abu Bakar telah mendampingi Nabi sekian lama, dan Abu Bakar telah mengorbankan hartanya ini secara totalitas untuk li'ilali kalimatillah bersama Nabi. Umar datang dengan membawa separuh hartanya saat itu. Wahai Umar, apa yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda? Mislah separuh ya Rasulullah. Separuh aku bawa kepada engkau, separuh itu aku tinggalkan untuk keluarga. Utsman yang sudah tidak terhitung lagi harta yang dilepas oleh Utsman, sampai Nabi mengatakan ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Tidak lagi membahayakan harta Utsman setelah apa yang dia lakukan hari ini. Sudah tidak terhitung berapa banyak harta Utsman telah dilepas untuk fisabilillah. Ketika Nabi mengatakan barang siapa yang mau membeli sumur ini yang kemudian dihadiahkan kepada muslimin tanpa mengharapkan imbalan apapun dari mereka, Utsman yang kemudian membeli sumur itu dari seorang Yahudi. Pertama, orang Yahudi hanya menjual separuh sumurnya dengan harga 12.000 dinar. Dengan harapan nanti pas jatahnya Utsman, mereka ngambil dari jatah Utsman, pas jatahnya Yahudi, mereka masih ngambil dari sumur itu sehingga masih laku. Utsman gratisi, Yahudi menjual. Ternyata hari jatahnya Yahudi, belas nggak ada orang yang ngambil air. Akhirnya dilepas total untuk Utsman, dibeli Utsman dengan total 12 tambah 8.000 menjadi 20.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4, sekian gram emas. 1 gram saat ini pinten? Berapa sekarang, Pak? Ya, hitung minimal aja lah 1 juta umpamanya. 1 juta kali 4 sekian yang 4 juta. 4 juta kali 20.000 berapa? 4 juta kali 20.000 80-an miliar. Utsman pernah datang dengan barang dagangan di atas 1.000 unta. 1.000 unta. Banyak nggak kira-kira, Pak? Unta itu kalau diparkir dari Masjid Muhajirin, panjangnya berapa? 1.000 unta. Hari itu di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, betul-betul sedang gagal panen dan orang-orang fuqara wal masakin itu terancam kelaparan dan bisa mati. Utsman datang
Para tengkulak sudah siap untuk membeli barang dagangan Utsman. Tapi Utsman ternyata tidak jual kecuali kepada yang bisa memberikan keuntungan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga, alias dijual kepada Allah, alias digratiskan untuk muslimin khususnya fuqara wal masakin dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman di perang Tabuk. Perang Tabuk itu dikatakan dengan Jaysul Usrah, yaitu pasukan yang sedang betul-betul dalam kondisi sulit. Kenapa begitu? Pertama, dilihat dari jaraknya, Tabuk itu jauhnya dari Madinah itu kira-kira 700 kilo. 700 kilo itu Bekasi mana Pak? Bekasi Jogja, ini 400-an kilo atau 450. Berarti tambah lagi 200 berapa? Sampai mana? Madiun. Madiun dekat Pak dari Jogja. Ya katakanlah sampai Jember atau sampai Banyuwangi. Bapak sekalian, dan itu yang kedua, kondisinya itu baru panas ngentang-ngentang. Panas ngentang-ngentang harus berjalan 700-an kilo. Bayangkan. Sudah begitu, saat mau masa-masanya panen kurma, karena kurma itu hanya tumbuh di daerah yang memang panasnya maksimal, dan itu saat masa panen kurma. Panas-panasnya. Tentu sudah nunggu berapa lama kurma ini untuk dia panen, kok mau panen malah ditinggal perang. Wah itu berat banget, sangat berat banget. Ditambah lagi sedang dilanda musim paceklik, orang sedang banyak kesulitan ekonomi. Sekalian, jauhnya jarak ini tentu membutuhkan dana yang meledak, yang lebih besar. Utsman menanggung sepertiga biaya perang Tabuk. Kalau direalkan, Utsman nyumbang 950 unta. Banyak nggak Pak? Ya banyak banget. Lawang kita ini disuruh korban sapi aja ditanggung wong pitu. Ini Utsman urunnya 950 unta ditambah 50 kuda ditambah uang cash kira-kira 1000 dinar. Utsman betul-betul telah menjadikan harta mereka untuk mengantarkan ke jannah. Bagaimana Utsman dengan sangat mudah melepas hartanya kalau sudah urusannya dengan Allah Ta'ala. Abu Dahdah ketika turun ayat man dallatu yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan gantikan berlipat ganda. Orang yang mulia kalau pinjam pasti mengembalikan. Dan orang yang mulia kalau pinjam mengembalikan itu, mereka seringnya berpikir balas jasa dia lebihkan. Nabi utang dan Nabi kalau mengembalikan itu berlebih. Bukan syarat di awal, tapi dari Nabi kepada yang utangi. Bapak sekalian, apalagi Allah yang maha sempurna. Abu Dahdah ketika mendapatkan dengan ayat ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah menginginkan pinjaman dari kita? Iya, betul. Dan Allah berjanji untuk mengembalikan dengan berlipat-lipat. Ya Rasulullah, aku pinjamkan kebunku kepada Allah. Berapa isi kebun kurmanya Abu Dahdah? 600 pohon kurma ada di kebun itu. 600 banyak nggak Pak? Ya banyak banget. 600 pohon kurma. Kalau satu pohon kurma itu
gembrandul uahnya itu menyenangkan, itu kira-kira mau dihargai berapa? Berapa? Kalikan 600. Sampai Nabi mengatakan, kam min it, berapa banyak tandan-tandan pohon kormanya Abu Dahdah fil jannah, di surga. Abu Dahdah begitu mendengar ayat betapa sangat mudahnya melepaskan ini aset yang sangat berharga itu. Dia sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Talhah ketika mendengar ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan Anda sampai kepada hakikat kebaikan, yakni hakikat kesempurnaan iman, sampai Anda menginfakkan sebagian harta Anda yang Anda cintai. Terus kalian lihat bagaimana Abu Dahdah kemudian merespon ayat ini. Dia langsung periksa hartanya dan didapatkan harta yang paling dia cintai adalah kebun Bairuha yang ada di depan Masjid Nabawi, yang Nabi pernah masuk ke kebun itu meminum benihnya air. Datang Abu Dahdah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah dengar ayat ini ya Rasulullah, dan aku telah periksa hartaku ya Rasulullah, dan aku dapatkan harta yang paling aku cintai, kebun Bairuha. Ya Rasulullah, aku serahkan kepada engkau, silakan engkau kelola di jalan Allah sesuai dengan arahan Allah Ta'ala. Kata Nabi, bah, malun rabihun, luar biasa, harta yang sangat menguntungkan, harta yang sangat menguntungkan. Bapak sekalian, Suhaib Ar-Rumi ketika Allah perintahkan hijrah sebagaimana muslimin yang lainnya berhijrah, Suhaib terang seorang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan hijrah, Suhaib dicegat oleh orang-orang Quraisy. Suhaib, dulu kamu masuk sini dalam keadaan kere, sekarang harta kamu mau bawa keluar, kami nggak ridho. Kata Suhaib, Quraisy, kalian tahu saya ini pemanah, ini ancaman Suhaib. Silahkan hadapi lepasnya anak panah saya. Yang ancaman ini ibaratnya boleh jadi kamu nanti ibumu kehilangan anaknya, istrimu kehilangan suaminya sehingga menjadi janda, anakmu kehilangan bapaknya menjadi yatim. Tapi kalau kamu mau, seluruh hartaku aku lepas untuk kalian. Bahkan di mana simpanan hartaku aku tunjukkan, ambil. Suhaib melepas seluruh hartanya. Untuk apa? Untuk berjalan dari Mekah ke Madinah yang 400 kiloan meter. Melenggang dengan jalan kaki. Suhaib sedang merasa berdagang dengan Allah yang keuntungannya bisa berlipat-lipat. Hijrahnya Suhaib dia bayar dengan seluruh harta yang dia miliki karena tuntutan. Sampai di Madinah, apa kata Nabi kepada Suhaib? Malun rabi'un, ini kata ya apa ya, jualan Anda ini betul-betul sangat beruntung. Jadi jualan Anda sangat ini beruntung ya Abu Yahya. Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Dia berjualan dengan siapa? Dia berjualan dengan Allah, yang Allah menawarkan untuk berjual beli dengan otak, transaksi dengan otak. Bapak sekalian, iman kalau meresap di dalam hati, itu akan betul-betul membuat orang, ya ini seorang mukmin dengan imannya itu akan merasakan lezatnya iman, lezatnya dia melaksanakan ibadah, gampangnya dia melepaskan aset dunia untuk Allah dan di jalan Allah Ta'ala. Nyawa mereka akan melepaskan dengan sangat mudah ketika Allah menuntut dia. Itu terjadi pada para sahabat sebagai teladan terbaik.
Yang kalau kita baca ceritanya rata-rata kayak cerita fiktif yang kayaknya itu hanya dalam cerita karangan aja, tapi itu sejarah yang telah pernah nyata ada di kehidupan manusia. Terus kalian, ini semuanya adalah dampak daripada iman, dan ceritanya banyak banget yang tidak bisa kita ceritakan waktu kita sudah sangat malam. Sekalian minta maaf, itu aja yang kira-kira kita sampaikan. Intinya betul-betul iman ketika telah menjadi hiasan dalam hati akan betul-betul menjadi hiasan yang super mahal, menghasilkan hal yang sangat istimewa. Dan ini hakikat hiasan yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Nanti ketika kita kembali kepada Allah, hari itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika harta sebanyak apapun, anak laki-laki sehebat apapun, la yanfa' sudah tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, hatinya seorang mukmin yang berhias iman, yang hari itu orang yang mereka di dunia hanya dikejar-kejar untuk mengumpulkan harta dan jabatan dan kedudukan, maka hanya akan menjadi penyesalan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan, dia akan menjadi minas su'ada, orang yang betul berbahagia dengan hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sehingga jangan sampai hiasan iman kita rusak atau bahkan hilang. Jangan sampai gara-gara dunia yang kita kejar kemudian imannya harus nyingkir, harus ngalah. Maka ini adalah menukar sesuatu yang sangat mahal untuk dilepas dengan mengambil yang sangat murah dan sangat hina. Bukan kita tidak boleh kaya, bukan kita tidak boleh menjadi pejabat, silahkan jadi jenderal, silahkan jadi penguasa, silahkan dari konglomerat. Kata Nabi, la ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa sih Anda kaya, yang penting takwa. Kalau Anda kaya dan bertakwa, Anda kayak Sulaiman, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Utsman bin Affan, kayak Al-Imam Ibnul Mubarak, yang mereka konglomerat. Al-Imam Ibnul Mubarak itu dulu bekas berandal, menjadi ulama yang zuhud, muhadits, mujahid, dan super kaya. Di antaranya suka mengkafil menanggung hidupnya para ulama. Saat di antara ulama yang belum tanggung hidupnya adalah ini Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang muhaddits pula, yang kalau ulama kemudian mereka tidak ditanggung hidupnya, bisa ilmunya itu sia-sia. Artinya mereka harus cari kerja, harus mereka berpenghasilan, harus membuang waktu banyak untuk dia bekerja, kemudian akhirnya ilmu banyak yang terbengkalai, maka dia tanggung. Al-Imam Ibnul Mubarak banyak melunasi hutangnya manusia. Al-Imam Ibnul Mubarak banyak mengkafil para santri, dan pernah beliau menghajikan orang sak kampung itu gratis PP sak oleh-olehnya. Terus kalian, itu dulu aja yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf, pertanyaan pertama untuk bagi dia. Tadi kita bawakan hadis doa Nabi, ya Allah, hiasilah aku dengan hiasan iman. Gimana hadisnya? Doanya gimana, Pak? Silahkan angkat tangan yang mau, Pak. Gimana? Iya, Allahumma zayyina bizinatil iman. Yang kedua, pertanyaan kedua. Tadi Nabi pernah buatkan tamsil dunia yang menunjukkan tentang hina dan rendahnya. Tamsilnya apa aja? Yes. Iya, kayak lebih rendah di seekor nyamuk, apalagi? Iya, kayak lebih rendah di bangkai, apalagi? Hanya termasuk apa yang keluar. Nah, kata Nabi, tamsil dunia kayak apa yang keluar dari perut manusia.
kayak tetesan air yang ketika jari manusia dicelupkan kalau lalu diangkat dan yang lain-lainnya. Bos. Yang terakhir di antara dampak dari iman itu orang betul-betul menjadi yaitu sangat menikmati iman, sangat menikmati ketaatan, dan kemudian juga sangat murah melepas harta dan jiwanya. Ada salah seorang sahabat yang dia hitungan infaknya sudah nggak terhitung lagi. Bagaimana membiayai perang Tabuk, bagaimana membeli sumur rumata, bagaimana menginfakkan darah harta dagangnya di atas 1000 unta. Siapa namanya? Monggo Pak. Usman hafal. Kita aja Pak sekalian, matur nuwun. Jazakumullahu khairan. Minta maaf atas segala kurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.